Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila wal hikmi bis sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum belajar Ibu absen dulu lah, dengaris ya. Siapa namanya yang disebut, angkat tangannya. Sebut. Abdullah. Tidak. Tidak apa? Tidak turun. Kenapa? Sakit. Sakit. Oh, sakit. Kemudian Ersa. Ada. Ya. Ikna. Ada. Ya. Ada. Kemudian Lutfi. Ada enggak Lutfi? Ada. Ada, ya. Jadi yang tidak hadir tadi cuma satu ya, yang sakit. Itulah. Nah, pembelajaran hari ini kita materinya tentang peristiwa Fathul Mekah. Nah, ada yang tahu itu? Belum, nanti Ibu ceritakan. Kemudian, kenapa kita harus mengetahui cerita Fathul Mekah? Supaya dapat mengambil pelajaran, ada pesan-pesannya, pesan-pesan moralnya di situ nanti. Tujuan kita belajar hari ini supaya tahu cerita pada zaman Rasulullah. Nah, jadi kemarin Ibu masih ingat kemarin? Sudah dilihat videonya? Nah, kemarin itu ingat masih cerita yang di video itu? Masih. Masih. Kalau masih, nanti ini Ibu akan menyambung dari minggu kemarin. Ya. Nah, tadi kata Ikna dia belum tahu teman-teman Fathul Mekah. Nah, teman-teman adakah yang tahu Fathul Mekah? Ya, belum tahu juga. Nah, jadi Fathul Mekah itu artinya pembukaan kota Mekah. Nah, kenapa jadi pembukaan kota Mekah? Nah, karena sebelumnya Fathul Mekah itu dikuasai oleh kaum Quraisy. Nah, apa tadi, Nak? Quraisy. Nah, dengarkan Ibu menjelaskan ya. Kalian semua dengarkan. Sebelum direbut oleh Muslim. Jadi kenapa jadi ada peristiwa itu? Nah, karena sebelumnya ada perjanjian damai antara kaum Quraisy dengan orang Muslim. Itu perjanjiannya itu namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, antara kaum Muslim dan kaum Quraisy ya. Nah, ingatlah. Kenapa jadi terjadinya
Fatul Mekah. Nah, di sini karena kaum Quraisy itu mengingkari. Nah, orang Quraisy itu mengingkari perjanjian yang sudah ditandatangani, perjanjian Hudaybiyah. Nah, di buku kalian juga ada di situ. Di sini bukan. Apakah sudah ada membaca? Belum. Nah, jadi ibu ceritakan. Jadi perjanjian itu dilanggar oleh kaum kafir, kaum Quraisy. Nah, merasa melanggar janjinya, kemudian orang Quraisy itu mengutus Abu Sufyan. Siapa namanya tadi? Abu Sufyan. Mengutus Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah karena ingin memperbaharui isi perjanjian Hudaybiyah tersebut. Tapi setelah panjang lebar menceritakan ingin memperbaharui isinya, Rasulullah tak mengiyakan. Rasulullah tidak ingin lagi karena ini kaum Quraisy ini sudah berkhianat dengan perjanjian tersebut. Kemudian Abu Sufyan pun pergi ke kemana? Ke Umar, kepada sahabat Nabi yaitu Umar. Umar bujukkan Rasulullah agar Rasulullah bisa bekerja sama kembali dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, tapi Umar pun menolak. Kemudian setelah datang kepada Umar, dengarkan cerita ibu, jangan main, katakan mainnya dulu. Nah, setelah Abu Sufyan tadi kepada Umar, baru Abu Sufyan tadi kepada Ali datang lagi kepada Ali. Nah, minta pertolongan agar bisa membujuk Rasulullah, tapi Ali pun menolak. Nah, jadi setelah itu pasukan Rasulullah menyerbu dengan 10.000 pasukan bergerak dari kota Madinah ke kota Mekah. Nah, ingin mengambil alih kota Mekah. Kejadian Fatul Mekah tersebut terjadi pada tanggal 10 Ramadan. Nah, apa tadi Ignas? Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, ingatkan ya, nanti ada pertanyaan. Nah, jadi ibu beri tugas, ambil kertas lembar. Ini ibu kasih aja kertasnya. Situ ada nasi pertanyaan. Nah, tapi berdiskusikan sama teman di sebelah ya nanti. Nah, nih diskusikan nanti. Jadi pertanyaannya nanti itu ibu ngasihnya sekarang, tapi nanti pertanyaannya. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut apa ya? Jadi kita itu jadi orang jangan berkhianat seperti kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy tadi berkhianat. Nah, Rasulullah melawan kaum Quraisy itu menang atau tidak? Menang tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Beliau dapat menguasai Mekah dan akhirnya Mekah menjadi milik orang Muslim. Berhala yang ada di Ka'bah dulu itu, berhala itu ada di dalam Ka'bah, ada di luar Ka'bah. Jadi Rasulullah menyuruh orang Muslim beserta pasukannya tadi menghancurkan berhala yang ada di dalam ya,
luar dihancurkan. Akhirnya orang muslim yang menguasai kota Mekah dan Madinah. Jadilah Fathul Mekah, artinya pembukaan kota Mekah. Nah, sebabnya tadi karena pengingkaran oleh kaum Quraisy berkhianat atas perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu bisa diingat. Bisa. Ya. Kemudian tulis ya pertanyaannya dari Ibu. Tulis yang bujur-bujur. Dengarkan. Peristiwa Fathul Mekah adalah titik-titik. Pertanyaannya cuma 3 soal loh. Ini kita sekaligus ulangan harian ya, karena sudah memasuki tengah semester. Titik-titik. Kemudian yang nomor 2. Sebab terjadinya Fathul Mekah. Nah, apa sebab terjadi Fathul Mekah? Apa deh? Apa sebab terjadinya Fathul Mekah? Penyebab terjadinya Fathul Mekah itu apa? Yang ketiga, pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut apa? Ya, itu saja. Diskusikan nanti baru kumpul ya. Sudah? Ya, diskusikan dulu. Waktu 15 menit sudah berlalu. Nah, waktunya hampir selesai. Ya, ini sudah selesai. Ya, makasih. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa ya? Nah, rahasia dong. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang diutus oleh kaum Quraisy untuk datang kepada Rasulullah? Siapa? Abu Sufyan. Ha, Ikna Adawiyah benar. Hadiahnya mendapatkan uang. Uangnya senilai ini digunakan gunakan yang baik ya. Sorry. Tahu Ikna, itu juga uang walaupun 1.000. Nah, $1. simpan ya baik-baik. Nah, kemudian pelajaran dapat diambil apa? Yang Ibu ceritakan tadi. Ayo sebutkan pelajaran yang dapat diambil yang dari pian mendengar cerita Ibu. Jangan mengingkar janji. Apa tadi? Jangan ingkar janji. Oh, jangan ingkar janji. Apa lagi? Kita harus apa? Harus menepati keras-keras sebenarnya Janji. janji ya. Nah, sama teman, sama siapa-siapa itu harus berlaku baik, harus tidak boleh mengingkari janji, tidak boleh. Nah, perbuatan mengingkari janji itu apa ya? Perbuatan yang tidak baik. Allah pun tidak suka dengan anak-anak yang mengingkari janji. Sama teman harus baik, sama orang tua baik,
itu pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini. Nanti kita sambung minggu depan ya. Alhamdulillah. Nah, untuk temennya yang tidak hadir, nanti minggu depan kasih tahu harus hadir. Nanti tidak tahu cerita Fatul Mekah. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat-lihat kalau ada sampah di sekitarnya, baru pulang situasinya ya.